Siapa sangka sih pesawat super canggih buatan dari negara superpower dengan segala sesuatu istilahnya dengan segala kemampuan super mereka membuat sebuah pesawat, tetapi pesawatnya malah nabrak gunung salak gitu kan. Dari arah tumpukan kantong jenazah itu ya, itu terlihat ada sekitar 3 atau 4 orang, mereka berpakaian rapih, bahkan satu orang itu ada yang menggunakan dasi ya. Dia tuh di situ diri mondar mandir gitu kan. Gua ngeliat itu sosok, ini sosoknya nggak jelas karena berantakan, jadi tangannya kayak disambung gitu kan, jadi kayak daging-daging nempel-nempel gitu loh. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Baru gue kasih trashback keluarnya, otomatis kepala kan kebuka kan. Nah di sini ini sih hanya berupa bayangan ya, mungkin juga karena perasaan gue aja, karena naik Gunung Salak ini kan nggak sekali 2 kali gue kan. Pertama kali naik Gunung Salak ini kan kita di periode pertengahan 90-an ya. Itu banyak banget kejadian mistis, salah satunya kejadian yang pernah gue ceritain sama lo itu. Kita bertemu dengan kabut halimun di Gunung Salak. Jadi banyaklah bayangan masa lalu gua, kejadian-kejadian mistis yang akhirnya dibumbui oleh kejadian pesawat nabrak ini, itu muter dalam otak gua. Jadi malam itu kayaknya gua ngelihat semacam kayak ops gitu, titik-titik energi yang belum jadi. Tapi nggak seberapa lama habis itu gue tidur gitu. Tidur di saat lagi anak-anak tidur, kira-kira jam 2:30 itu tiba-tiba orang ramai banget kan. Gue sempet kaget, gue kira apaan gitu kan. Dengerin, wah nggak taunya segerombolan orang. Mereka ternyata itu Brimob dari Dende Kedung Halang. Bukan main, gue seneng banget, rame kan. Nah mereka di situ istirahat, capek istirahat dulu, ngobrol sama kita. Logistik gue yang gue bawa tuh minim, yang banyak rokok sama coklat, tapi makanan kerasnya itu gue nggak terlalu banyak bawa gitu kan. Selebihnya yang paling banyak gue bawa itu coklat sama rokok. Nah ketemu mereka ini, wah itu ransumnya bukan main, kenyang gue langsung. Tadi kan cuma makanin coklat aja gue, karena memang energi gue kalau naik gunung tuh energi spontan yang gue cari ya, karena memang kita kan perlu konstan dan instan gitu. Dalam pendakian itu kita harus bergerak konstan, juga kita harus dapat energi yang instan. Kenapa coklat itu selalu gue bawa banyak? Karena itu konstan dan instan gitu. Energi yang dihasilkan itu cepat sekali kalau dari coklat dibanding dari gula merah atau dari yang lain-lain. Coklat itu jauh lebih berenergi. Ini buat gue, nggak tahu orang lain. Jadi pagi itu kita ketemu sama rombongan Dende dari Kedung Halang Bogor, akhirnya kita bareng naik. Itu sekitar jam 6 lah kita baru mulai bergerak naik lagi kan. Naik, ya biasalah namanya jalan rame-rame. Ya ketawa-ketiwi, bercanda ya, nggak kayak lagi mau evakuasi, enggak gitu, biasa aja. Jam 11 itu kita sampai puncak. Gue langsung berpisah di situ sama rekan-rekan dari Kedung Halang ini, dari Brimob Kedung Halang. Gue ke atas, gue nyari 2 orang temen gue yang kemarin naik dari Cijeruk. Ternyata mereka udah turun gitu kan. Gue tanya-tanya, ngelihat anggota dari JR nggak gitu. Oh udah turun bang, tadi pagi gitu. Oh udah turun, berarti anggota JR di atas tinggal gue doang kan sendirian. Dah gue langsung bergabung dengan resimen dari anggota Paskas dari batalion berapa gue lupa, cuman mereka markasnya di Halim Perdana Kusuma. Gue bergabung sama mereka. Di hari itu ketika gue sampai puncak Salak, gue istirahat. Gue nggak langsung terjun ke lokasi. Gue istirahat, gue buka base camp dulu di dekat teman-teman dari Paskas dan Bravo, memulihkan stamina. Keesokan harinya rencananya gue baru mau turun ke TKP itu. Sesiangan itu nggak ada apa-apa. Malam datang sempet ada ketegangan ya. Karena apa? Lokasi base camp gue ini ternyata begitu gua begitu kantong jenazah berdatangan pada sore harinya, nggak tahu ya, cuman sekitar 3 meteran dari tempat gua. Jadi kalau jadi posisi bivak gua ini pas banget ngadep ke kantong jenazah tersebut. Jadi malam itu bivak gua kan
mengelilingi api unggunnya ya, sama seluruh anggota Faskas di situ. Kalau nggak salah ada 1 regu mereka. Itu bivak kita tuh ngelilingin api unggun yang kita buat pada sore hari. Jadi tidur, bangun pagi-pagi, aktivitas seperti biasa. Kita dengerin briefing dari Komandan Korem Surya Kencana Bogor, baru kita bergerak turun menuju TKP. Nah pagi itu ketika gue udah siap-siap, tiba-tiba ada rekan gue nih dari Jakarta Rescue datang. Nggak jadi lagi turunnya hari kedua. Karena apa? Gue harus mempersiapkan SKPL, Sistem Komando Pengendalian Lapangan, yang ada di puncak Gunung Salak. Ya udah, dari dia ini dapat informasi lagi, tapi informasi seperti tadi masih belum A1, bahwa katanya ada beberapa orang anggota dari JR itu mau menyusul ke atas pada hari ini. Tapi infonya juga masih simpang siur, karena dia nggak bawa radio, gue nggak bawa radio gitu yo. Udah, setelah nunggu seharian itu sambil kita bantu-bantu angkatin kantong jenazah dari lubang kita tempat turun menuju TKP di Gunung Salak, itu ambil kantong jenazah, kita gotong, kita taruh ke tempat dia tuh adanya di pojok kiri ya, di pojok kiri kalau kita menghadap ke depan ke Gunung Salak itu, ke arah Puncak Manik. Dia sebelah kiri itu yang sekarang suka dibikin tenda sama orang-orang, itu adalah tempat naruh itu tadi, potongan dari tubuh korban. Ya, jadi mungkin aja setelah kejadian banyak sekali orang yang mengalami kejadian mistis di puncak Gunung Salak. Itu mungkin aja karena memang potongan-potongan dari tubuh korban itu ditaruh di puncak Salak satu. Jadi sesiangan itu sambil nunggu rekan-rekan gue yang katanya hari ini mau mendaki, akhirnya aktivitas gue hanya memindahkan kantung-kantung jenazah ke lokasi tempat dilakukan identifikasi oleh tim dari Polri ya, juga dari TNI. Nah seharian itu aktivitas gue kayak gitu. Ternyata sampai sore, sampai besoknya temen gue ini yang katanya mau datang itu nggak ada yang datang. Intinya adalah malam pertama dari jalur Cijeruk, terus malam kedua kita di puncak Salak 1, dan malam ketiga di puncak Salak 1 ada kejadian ganjil, tapi posisinya tidak terlihat gitu. Ini malam ketiga ya. Jadi setelah hari kedua kita lewati, kan itu berarti kita masuk malam ketiga. Nah di malam ketiga ini gue udah berdua nih di dalam bivak sama temen gue. Sepertinya sih nggak ada apa-apa ya, memang penampakan nggak ada. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, terus gue ngebahas, gue evaluasi kerja kita pada hari itu, kita istirahat. Nah di saat gue tidur ini, gue baru ngimpi. Ya, ngimpinya adalah dari arah tumpukan kantong jenazah itu, ya, itu terlihat ada sekitar 3 atau 4 orang. Mereka berpakaian rapi, bahkan satu orang itu ada yang menggunakan dasi, ya. Dia tuh di situ diri mondar mandir gitu kan, di sekitar kantong jenazah. Jadi ketika gua di puncak Gunung Salak dalam operasi SAR Sukhoi itu, gua nggak melihat gitu, tapi di malam ketiga itu gue bermimpi ketemu dengan sosok seperti itu. Tapi nyata banget, Dit. Nyata banget, kayak gue ngeliat lo gini gitu, bener-bener nyata gitu kayaknya. Sampai gue tuh deg-degan banget gitu. Begitu bangun, gue minum air, gue perhatiin tuh kantong jenazah kan. Akhirnya susah tidur karena mimpinya kayak gitu kan. Dalam hati gue waktu itu setelah bangun, yang pertama kali gue lakukan setelah gue minum, gue langsung tayamum. Langsung kan illa assalamualaikum illa arwahi khususon para korban Sukhoi, karena kan memang gue nggak tahu nama-namanya, jadi gue jamak aja semuanya langsung assalamualaikum illa arwahi khususon para korban-korban Sukhoi saudaraku. Gue langsung al-fatihah, itu gue nggak tahu berapa kali al-fatihah, terus gue langsung juga selawat. Agak sulit tidur karena kita setiap mau merem kebayang mimpi itu lagi. Akhirnya sekitar jam 5 gue bisa tidur juga, bisa tidur. Terus sekitar jam 9 gue baru bangun. Nah hari itu, hari ketiga, gue sama temen gue sudah bisa turun ke TKP. Jadi kita turun ke TKP itu juga nggak mudah gitu. Jadi memang medan tempat pesawat Sukhoi menabrak dinding tebing Gunung Salak memang medannya sulit sekali untuk dicapai. Itu jurang-jurangnya memang terjal. Jadi kita dari puncak Salak 1 kita turun
ya, sampai ke bawah dasar lembah pertama, ya, itu kemiringannya sekitar 80-90 derajat. Itu kita menghabiskan kali 2 pit untuk sampai ke lembah pertama. Nanti dari lembah pertama kita nyisir ke kanan, itu sekitar 100 meter lagi atau 150 meter, sekitar 2 atau 3 pit. Kita gunakan tali untuk sampai ke TKP. Tetapi nanti setelah 100 meter menjelang TKP, itu kita sudah bisa tidak menggunakan karmantel, sudah bisa. Nah, disinilah baru untuk pertama kali gue menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Ya, sisa asapnya masih ada, puing-puing pesawat itu hancurannya tuh masih terlihat jelas. Itu biasalah. Yang paling gak enak, ya, yang paling membuat kita benar-benar miris, kita melihat potongan dari tubuh korban, ya. Jadi teman-teman silakan aja membayangkan gitu ya, karena gue nggak tega nyebutinnya. Silakan aja berimajinasi dengan apa yang gue sebutkan ini, karena memang gue juga nggak enak lah sama keluarga dari para korban yang ditinggalkan gitu kan. Kita tetap harus jagalah etikanya. Jadi di lokasi itu memang banyak sekali orang ya, dari tim SAR, dari anggota TNI, Polri, juga dari relawan, itu banyak di bawah. Itu biasa. Yang nggak biasa itu di saat kita lihat ya itu tadi. Di sini gue baru sedih banget ya, sambil setengah sedih ya, bener-bener emosional kita, keaduk-aduk lah emosional kita. Di situ baru kita ambil ini, kita ambilin, kita masukin ke kantong kresek, kita taruh ke kantong jenazah ya. Kita pakai sarung tangan kan, di kantong itu kan ada alkohol 90%. Kita cari lagi ya, kita ambilin lagi. Itu potongan tubuh terbesar, hanya ada satu setahu gua yang waktu itu bisa kita temukan. Itu dari badan sampai badan, tangan, kepala, kaki sudah tidak ada, hanya badan aja. Itu yang terbesar. Selebihnya ya seperti itu. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit ya, mohon maaf gitu kan. Tetapi fakta yang saya hadapi, fakta yang gua hadapi di lapangan itu seperti itu. Kira-kira gambarannya ya seperti itu gitu. Nggak enak banget ya ngomongnya ya. Disinilah emosi benar-benar teraduk ketika kita langsung bersentuhan dengan jasad para korban. Selama di bawah itu sambil kita berselawat ya, kita assalamualaikum ila arwahi khususon untuk para korban, kita bekerja dengan sepenuh hati. Kita mengambil apa yang bisa kita ambil di situ, terutama dari tubuh korban gitu, kita ambilin. Barang-barang berharga kita kumpulkan, kita kasih ke yang berkompeten di sana, yang berwenang gitu kan. Intinya setelah 1 hari bekerja, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, kita kembali lagi ke atas setelah kita membersihkan seluruh tubuh kita ya, yang bersentuhan langsung dengan itu tadi gitu kan. Baju langsung kita ganti ya. Jadi baju khusus di saat kita turun sama baju di saat istirahat itu betul-betul kita pisahin ya. Jadi kita naik ke atas, di atas itu setelah kita laporan, kita sebelum masuk bivak ya, kita ganti baju dulu. Baju itu kita jemur, kita jauhkan dari tempat kita tidur, karena yang dikhawatirkan gini loh, bisa aja karena kita kan bersentuhan langsung dengan sesuatu yang tidak biasa ya, di tempat yang juga tidak biasa, dan korban-korbannya juga bukan korban biasa. Itu dikhawatirkan setelah ada sentuhan, ada mungkin yang tersisa di situ, nanti kita malah ada interaksi secara supranatural, secara metafisika. Itu yang dikhawatirkan sama kita, karena memang dalam pengalaman gue beberapa kali bersentuhan dengan orang-orang yang sudah tiada, ada satu pengalaman ya, itu seperti itu pernah ada kejadian karena pengalaman kayak gitu gue nggak mau dong, udah di Gunung Salak kan males banget ngalamin kayak gitu kan.
Nah, malam keempat itu ya nggak jauh berbeda lah dengan yang gue ceritakan tadi. Aktivitas gue hanya turun ke bawah ke TKP, mengambil itu tadi ya, pokoknya seperti itu aktivitasnya. Kita balik lagi ke atas, bersihin lagi badan kita dengan alkohol, istirahat. Juga nggak ada apa-apa. Nah, malam ketujuh ini, malam ketujuh gua rasanya badan udah nggak enak banget ya. Kita langsung aja lompat ya, karena memang aktivitas gua dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sama. Diceritakan pun sama gitu kan, karena memang tidak ada spesifikasi. Dia baru di hari ketujuh ini gue dapat spesifikasi, di mana saat itu beredar kabar ya di TKP bahwa katanya gitu, ada satu jenazah utuh menggunakan parasut. Ketika itu yang mengeluarkan statement juga bukan sembarangan orang gitu kan, dari salah satu pasukan elit kita. Itu beredar kabar seperti itu. Tapi gue nggak lihat, yang gue lihat ada salah satu memang jenazah utuh ya, pakaiannya pun masih ada utuh, tetapi posisi dia itu kan tubuh manusia kan manjang, apa istilahnya, ini kelihatannya kayak orang luar gitu kan, tapi dia posisinya kayak mengkerut gini badannya gitu, jadi hanya segini aja nih, tapi lengkap, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, tapi hanya segini panjangnya, seperti presto gitu, banyak gitu. Nah, itu gue sempet lihat, tapi itu langsung ditutup oleh aparat kita, itu nggak boleh sama sekali terekspos ya. Jadi ketika gue mendengar hari ketujuh itu, gue mendengar ada korban yang menggunakan parasut, dan kalau yang gue lihat itu adalah korban utuh, kemungkinan besar itu kayaknya ya, gue nggak tahu juga ya hubungan antara isu yang menggunakan parasut sama yang gue lihat jenazah satu utuh itu, mungkin itu juga gitu kan. Tapi kabar ini sempat dibantah oleh pemerintah kita bahwa tidak ada yang seperti itu katanya waktu itu ya. Tapi yang gue lihat ya seperti itu. Hanya itu aja. Nah, hari ketujuh malam ke-8 ini gue udah ngerasa sakit ya, udah nggak enak badan gue. Gue sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan, kemampuan dan segala macam. Fisik gue saat itu sepertinya sudah tidak mampu lagi menopang pergerakan tubuh gue gitu. Malam ke-8 itu badan udah gak enak banget. Nah, pas gue lagi istirahat ini, antara tidur dan tidak tidur, tapi tidak menyeramkan sama sekali, nggak serem sama sekali. Jadi dari arah tumpukan kantung jenazah itu, gue sekarang lihat bule gitu, bule dia berdiri dengan gagahnya sambil tolak pinggang, ngeliatin, looking around, dia ngeliatin semua yang ada di situ. Itu posisi gue nggak lagi tidur, tapi gue lagi ngerasa meriang, hidung gue udah panas, muka gue udah panas ya, pokoknya udah serba panas. Tapi hati gue adem gitu, cuman badan gue doang, hati mah nggak panas gitu. Wah, ini udah semua serba panas. Tiba-tiba gue ngeliat ke situ loh, ada penampakan itu. Tapi anehnya, gue bener-bener nggak merinding, nggak takut gitu ya. Alhamdulillah nggak sama sekali. Gue perhatiin, nggak lama gue langsung plus gitu kan tidur. Itu badan gue udah gak enak banget. Gue tidur bener-bener depan api unggun. Jadi gue gak di dalam bivak, teman gue dalam bivak, gue memilih tidur depan api unggun. Karena sebelum tidur itu sorenya gue sempat ngumpulin kayu dulu, Dit. Jadi kalau habis gue taruh lagi, habis gue taruh lagi gitu kan. Nah, itu malam ke-8 gue sempat ngalamin itu aja. Hari ke-8-nya gue pamit sama teman gue karena badan gue udah nggak sanggup lagi menopang gitu. Sempet nyoba gue paginya untuk turun, tetapi cuman sampai satu pit pertama tali. Satu pit itu kan sekitar 50 sampai 60 meter ya, 60 meter Karmanto. Nah, di satu pit tali itu gue menghentikan pergerakan gue karena gue ngerasa kepala udah mulai berat, leher sakit, terus hidung gue tuh udah panas. Gue berhenti di situ agak lama, sekitar 2 jaman sambil narikin kantong jenazah dari bawah, terus ngebantu ngedorong ke atas. Itu sekitar 2 kantong jenazah sempet gue dorong ke atas, dan di kantong jenazah ketiga gue langsung naik ke atas sekitar jam 12-an. Jam 12 itu gue merasa kayaknya udah gak bisa lagi. Jangan-jangan kalau gue terusin gue yang jadi korban nih, nambah gitu kan. Karena kita harus tahu seperti gue bilang tadi. Gue pamit sama temen gue, kata temen gue, ya udah lu turun aja lo. Udah gila lu, udah berapa kali turun naik dalam seminggu itu. Jadi gue 3 kali turun naik Gunung Salak. Kan seminggu itu gue 3 kali naik naik puncak Salak, dan 2 harinya kita naik turun ke tebing tempat TKP kejadian. Jadi bisa dibayangkan saat itu gue sebagai manusia ya tentunya memiliki keterbatasan fisik, mungkin sudah pada titik maksimal gue turun sampai gue jam 6 di
Cimelati. Ternyata pas gue sampai bawah, gue ketemu lagi nih sama kru dari media yang kemarin nitipin handycam sama gua, ngobrol, dia nanya, mereka nanya, mereka sebagai orang-orang yang haus oleh berita, ngelihat gua tentunya ngelihat berita dong. Udah langsung gua, udah bang lu gak usah kemana-mana katanya. Nasi Padang siap, jarum super siap, pokoknya gue dirayu habis-habisan. Cicis siap kata dia. Gue bilang oke dah. Pas gue denger yang terakhir, oke dah kalau cicis lah jadi. Gue bilang gitu kan. Udah, gue tunggu mereka menyelesaikan tugas mereka di sana. Sekitar jam 7 kita bergerak turun menuju base camp mereka di Cijeruk. Ternyata sampai Cijeruk, betul dugaan gue live langsung di sana untuk memberitakan situasi terkini di Puncak Salak 1 serta lokasi kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi SJ-100. Itu sekitar 15 menit gue langsung live di stasiun televisi tersebut. Ya waktu itu tampilan gue lumayan keren ya, dilagu-laguin dah pakai kepala gitu. 15 menit yang menegangkan berlalu, gue pikir selesai urusannya dit. Nggak taunya jam 10 gue masih harus siaran tunda. Itu sampai 2 kali take kita kan, setengah jam gitu kan untuk siaran tundanya di keesokan harinya. Selesai itu jam 2 tidur. Jam 6 nggak taunya mereka masih kurang karena apa? Saat siaran langsung tersebut ratingnya kan tinggi. Ya bagaimana nggak tinggi, orang kejadian luar biasa gitu kan. Rating tinggi dan saat itu ini mohon maaf ya, penampilan gua meyakinkan banget gitu karena baju dan segala macam tampilan gue saat itu membuat rating itu mempengaruhi rating waktu itu. Jadi pagi-paginya dit, gue pikir kelar, gue udah mau balik, disuruh tag lagi sekali lagi itu jam 7. Alah, gue kata ya udah dah. Ikutin aja sampai selesai itu jam 8 selesai. Pas gue mau turun ditahan, katanya bang kita bareng aja nanti, kita turun ke bawah bareng. Ya udah, dalam hati gue daripada bayar ojek atau naik angkot yang nggak jelas kapan datangnya gitu kan. Kalau ojek udah jelas mahal bener, ya udah gue tungguin sama mereka. Jam 10 turun sampai gue di Cijeruk, Jalan Raya Sukabumi itulah, Jalan Raya Sukabumi. Kita pisah di situ, gue langsung naik angkot. Gue masih pakai baju SAR kan. Niat gue diangkut tuh mau tidur, tapi gue lupa nih baju bikin gue nggak bisa tidur gitu kan. Ya acara tidur gue nggak jadi, orang-orang diangkut nanya, wah ya udah gue sekolah wik, udah pokoknya begitulah. Yang tadinya gue mau tidur diangkut nggak jadi dit. Sampai Bogor gue sambil ngantuk-ngantuk nyautin orang pada nanya, termasuk si supirnya. Aduh gagal. Nah, di stasiun di terminal Bogor karena pengalaman tadi kita nggak bisa tidur gara-gara baju SAR, udah tutup pakai kemeja. Naik angkot nggak ada yang nanya, siapa itu kan, aman. Di kereta juga aman. Tuh, jadi selama di Gunung Salak itu sampai gua ke rumah ya, selama 8 hari Gunung Salak, gue cuma 2 kali ngalamin kejadian itu. Tetapi kejadian itu gua bilang nggak horor sama sekali. Yang pertama mimpi, yang kedua gua nggak ada perasaan takut, tidak ada gesekan energi gitu. Justru yang menyeramkan, yang membuat gue malah nggak berani tidur di kamar gue memilih tidur di teras nyokap gue di depan, adalah di saat gue ada di rumah. Nah, hari pertama gue sampai rumah no problem karena gue langsung mandi keramas, dan pakaian gue yang gue gunakan di saat gue melakukan evakuasi korban itu nggak ada yang gue masukin ke rumah. Ini gue taruh sini semua dit. Gue taruh sini semua. Kenapa? 3 hari lah gue baru masukin ke rumah gitu kan, karena udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Dah hari pertama di rumah, malam pertama di rumah nggak ada masalah. Besoknya begitu gue selesai sholat maghrib nih, ini kita masuk ke besoknya. Jadi hari pertama gue di rumah, malam pertama gue di rumah, it's no problem, nggak ada apa-apa. Nah besokannya malam kedua gue di rumah, di saat gue lepas sholat maghrib, selesai gue sholat maghrib, di saat gue lagi zikir subhanallah walhamdulillah gitu kan, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pertama suara gabruk dulu di atas genteng. Buak! Gue pikir kucing gitu. Kucing gitu kan. Begitu selesai baru ngomong kucing, anginnya dingin banget.
Ingin banget angin. Gue bilang aduh angin nih. Wah karuhun datang. Ya gue kan orangnya ngeles mulu. Karuhun datang. Gue terusin zikir. Pas lagi asik-asik zikir, pintu gue tuh kayak pintu gue kan ketutup. Jendela gue ketutup. Itu pintu kebanting, jendela kebanting. Burak gitu kan. Nah di sini baru begitu gue ngeliat ke tembok, gue ngeliat itu sosok. Ini sosoknya nggak jelas karena berantakan, jadi tangannya kayak disambung gitu kan, jadi kayak daging nempel gitu loh. Ini berantakan minta ampun. Tetapi ya dia datang sama gue mengucapkan terima kasih. Cuman cara datangnya gitu dan aura yang ditimbulkannya ini bikin gue merinding, separuh mati. Bener-bener padahal posisi gue di rumah, di kamar ya, gue lagi zikiran gitu kan, gue lagi selawatan. Nah posisi dia tuh dari dinding kamar mandi gue keluar, posisinya tuh kayak daging yang ditempel-tempel gitu. Gimana sih? Itu nggak jelas wajahnya. Yang jelas itu sosok wanita. Dia betul-betul hancur total. Dia menampakkan diri seperti itu, tetapi dia mengucapkan terima kasih ya. Memang gue nggak ada conversation sama dia, nggak ada, cuman batin ketemu batin kan. Jadi batin ini mengatakan, waktu itu dia mengatakan terima kasih bang gitu kan, udah ngumpulin sebagian dari kepingan tubuh saya. Ini boleh di share boleh enggak ya. Jadi waktu kita di atas itu tidak seluruh dari kepingan tubuh korban bisa kita evakuasi. Karena apa? Ledakan yang ditimbulkan itu dahsyat ya, jadi kemungkinan besar masih banyak lah tersisa di antara tebing-tebing Salak dan jurang-jurang Gunung Salak. Bagian-bagian itu ya yakin banget pasti nggak semuanya ngambil karena medannya berat. Selain medannya berat, tenaga kita, kemampuan kita kan terbatas ya. Baik siapapun dia yang ada di lapangan dengan situasi yang seperti itu betul-betul tidak memungkinkan kita untuk menyisir seluruh area. Jadi si sosok itu ya, kita kembali lagi ya, si sosok itu dia menampilkan juga ada beberapa potong, ada beberapa bagian dari tubuhnya yang tidak ada. Jadi kayak jari, terus bagian kaki, terus bagian badan itu ada yang ditunjukkan sama gue itu tidak lengkap. Jadi dia datang sekitar setengah jam, dia di situ bikin gue meriang. Ya gimana nggak meriang, orang mendadak muncul, cara datangnya aja udah kayak kita disantet kan, pintu kebanting, jendela kebanting. Ini menandakan sebuah energi, sebuah aura yang luar biasa. Karena apa? Bisa menyentuh benda-benda dan menggerakkannya, berarti kan luar biasa ini. Itu gue sampai tegang, terdiam sampai setengah jam, sampai lupa gue baca-baca selawatan karena terfokus sama itu. Itu dia seperti gue bilang tadi ya, sekitar setengah jam akhirnya dia menghilang dengan sendirinya. Di saat dia hilang itu udah gue nggak berani di kamar dia. Nah itu gue tidur di teras sampai pagi. Nyokap gue nanyain ngapain tidur di sini tuh, gerah. Padahal gue takut di kamar. Ya kira-kira gitu Dit. Jadi selama gue 8 hari 8 malam melakukan operasi SAR dalam peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, kejadian mistis yang menyeramkan tidak ada. Betul-betul tidak ada. Karena seperti gue bilang, di sana itu rame. Jadi nggak akan lah kita kepikiran yang kayak gitu. Dan memang nggak ada sama sekali. Ya, kira-kira itu cerita gua. Mohon maaf lebih kurangnya selama gue melakukan operasi SAR di Gunung Salak 1 pada tahun 2012. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita yang cukup tragis ya Kang ya, dari Kang Arya, dari kejadian Sukhoi di tahun 2012 ya Kang. Makasih banget nih Kang udah mau share ceritanya di Lentera Malam nih. Mungkin buat teman-teman yang kurang tahu dengan tragedinya, teman-teman bisa cari aja di beritanya, itu sangat gempar di tahun itu ya Bang. Betul, Bu. Peristiwa tragis yang betul-betul
menyedot perhatian dunia. saat itu. Itu kan pesawat Sukhoi itu kalau nggak salah itu baru dibeli apa udah lama sih kan? Belum dibeli, baru mau dibeli, baru percobaan. Istilahnya baru apa sih namanya? Masih test drive kali ya. Masih test drive. Jadi untuk performanya tuh seperti apa? Karena gitu. pas di berita itu tentang pembelian Sukhoi itu pun ramai juga ya di berita ya. Betul, ramai di Tambah berita. tragedi itu. Tambah tragedi gitu, betul. Nah, mau masuk ke cerita nih, Kang. Mungkin kalau buat teman-teman masih banyak yang agak kurang ngerti ya dengan bahasa-bahasa teknis orang SAR ya, Kang ya. Termasuk gua sendiri tadi gua pas lagi Kang Arya cerita itu ngomongin kayak A1 itu artinya apa sih, Kang? A1 gua kurang ngerti soalnya sebenarnya. A1 itu berarti udah fix ya, sudah pasti. Informasi berarti. Informasi apapun yang berhubungan dengan A1, misalnya kita sebutkan lokasi. Kalau lokasinya sudah A1 berarti titik koordinatnya dan segala macamnya yang berhubungan dengan lokasi jatuhnya korban itu sudah tepat. Misalnya disebutkan koordinat sekian itu sudah A1 sudah tepat. Jadi kita tidak akan ada lagi perubahan gitu. Sudah pasti lokasinya di situ. Berarti kalau keputusan A1 itu turun dari komando pusat atau dari mana sih, Kang? Biasanya? Kita biasa tektokan. Jadi kita sebagai orang di lapangan memberikan informasi ke pusat. Nanti pusat yang akan memberikan keputusannya. Karena kita orang lapangan ini mengikuti komando dari pusat. Gitu. Tapi sering gak sih kejadian ibaratnya belum A1 tapi orang-orang nganggapnya udah rame gempar tuh A1 gitu? Banyak. Sering kejadian kayak gitu banyak. Karena kan di saat kayak gitu pasti rumor-rumor yang beredar kan macam-macam ya. Betul, rumor itu beredar banyak sekali. Iya. Sempat denger yang ya maaf nih ya, yang jenazah nyangkut di pohon segala macem. Tapi pas lagi Kang Arya cerita kayaknya itu agak kurang valid ya, karena kondisi tubuh maaf ya itu udah banyak yang betul nggak ada yang utuh gitu. Mohon maaf ini ya buat seluruh anggota keluarga dari korban, nggak ada satupun. Yang paling besar aja cuman yang tadi dari pinggang sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, berarti kan itu maaf lagi nih pembahasannya agak sensitif banget nih. Betul. Nah, untuk berikutnya kan Kang Arya kan sempat kayak ibaratnya ngumpulin serpihan dari tubuh korban itu ke dalam kantong jenazah gitu kan. Berarti di dalam kantong jenazah itu belum tentu satu jenazah ya, Kang. Betul. Nah, itu dicampur-campur. Jadi seluruh serpihan mohon maaf ya kepada penonton Lentera Malam, terutama kepada keluarga korban. Memang betul yang seperti Adit katakan. Bukan kemungkinan besar lagi, itu sudah pasti tidak berasal dari satu tubuh korban. Dari badan pesawat pun, dari kondisi pesawat pun tidak ada serpihan besar. Itu menandakan betul-betul terjadi ledakan yang dahsyat. Kemungkinan besar bukan moncong pesawat nabrak begini, tetapi ketika dia mau bermanuver tapi nggak keburu. Jadi badan pesawat yang nabrak, karena hancurnya total dari kepala, dari moncong sampai ekor. Tidak ada serpihan besar kecuali mesin pesawat sendiri. Dan itu pun areal terdampak dari dari ledakannya pun luas. Sedangkan medan yang kita sambangi itu medannya curam, terjal ya. Keterbatasan alat saat itu menjadi kendala kita di lapangan. Karena itu kondisinya jauh dari jalur pendakian ya, Kang ya? Bukan di jalur pendakian memang, tapi jauh ya, di tebing, betul-betul di tebing. Kalau kita dari bawah, dari Sadelan itu kita harus lewatin sungai, karena memang di bawahnya itu ada sungai. Ada sungai di bawahnya itu, ada sungai kecil. Kan ini juga nih, Kang, sempat rumor juga nih kan, kebetulan kan Gunung Salak seperti Kang Arya cerita tadi kan memang cukup sakral ya. Betul. Dan di Gunung Salak 1 kan ada makam ya. Betul. Itu rumornya kan kayak ibaratnya yang dari gua baca-baca nih, dari cerita-cerita atau dari ya pokoknya dari sumber-sumber yang macam-macam lah. Itu katanya pesawat Sukhoi itu ya rumornya karena ngelewatin gunung itu makanya kena. Pendapat Kang Arya gimana tuh tentang mitos-mitos kayak gitu tuh? Pertanyaan tadi itu biasa ya. Jadi kita bedain dulu. Kalau makam berarti ada bukti jasad di situ. Tapi kalau makom itu hanya tempat petilasan. Nah, sementara di Puncak Salak ini antara makam dan makomnya, gua nggak paham. Apa betul di situ ada bukti jasadnya, ataukah hanya petilasan dari
tokoh yang disebut sebagai Eyang Salak tadi. Oh gitu. iya. Terus rumor yang berkembang seperti itu, ya kita melihat dari sisi metafisika, gue nggak begitu paham terus terang aja, nggak begitu paham. Nah, tetapi kita ambil sisi logikanya aja. Kalau gue karena waktu itu gue tim SAR ya, terlepas dari banyak kejadian mistis yang gue alami selama pendakian, di sini gue ambil sisi logisnya aja, karena memang human error tadi. Iya. Masalah ketinggian itu ya. Masalah ketinggian itu mungkin ada mau mencoba manuver apa kemungkinan besar gitu kan. Soalnya ini pesawat canggih dari buatan pesawat canggih buatan negara superpower gitu. Bukan pesawat yang udah bertahun-tahun dipakai. Bukan pesawat baru, bukan pesawat ece-ece ini gitu kan. Nah terus kan Kang Arya tadi sempet nyebutin Gunung Wayang ya. Nah gue itu baru denger nih Kang, apa Gunung Wayang itu gunung yang ada di sebelah Gunung Salak atau gimana sih? Iya, di sebelah Gunung Salak. Dia posisinya dari Parung Kuda kita naik. Nanti dari Kebon Teh tuh ada jalur ke Gunung Wayang. Tapi badannya itu masih badan Gunung Salak. Sudah kepisah jalan, kepisah jalan. Nah, tapi namanya Halimun, masih daerah taman, masih daerah Gunung Halimun Salak. Oh iya. Masih daerah itu Halimun tapi Salak. Cukup tinggi tuh gunungnya cukup tinggi kan? Ketinggiannya 1.800, lumayan tinggi itu. Untuk Gunung Wayang itu. Untuk Gunung Wayang gitu. Karena belum pernah dengar Gunung Wayang, baru dengar pas tadi Kang Arya cerita. Jadi sebelum kita mendaki Gunung Wayang itu nanti kita ketemu Kebun Teh. Dari Kebun Teh nanti kita ketemu danau. Nah, nanti dari salah satu punggungan gunung kita akan mendaki ke Gua naik Gunung Wayang itu sekitar tahun 94 atau 93. Bahkan gua nggak inget udah. Gue coba inget nggak nemu runutannya gitu. Pas jalan ke situ. Nggak nemu runutannya, nggak nemu. Nah balik lagi ke awal nih Kang. Nah kan Kang Arya kan sempet dibahas di salah satu podcast YouTube lain kali ya Kang ya. Iya. Itu tentang yang Kang Arya nyetopin pendakian para jurnalis ya. Betul. Kalau dari perspektif gue sih ya itu adalah salah satu keputusan yang tepat ya Kang ya. Karena kan di situ kan jurnalis itu bener-bener nggak pakai peralatan pendakian. Enggak sama sekali, mereka nggak mempersiapkan itu. Kayak apa alat camp gitu kayak. Nggak ada. Pakaian mereka pun tidak mendukung untuk bertahan di dalam situasi dingin. Iya. Jadi gini loh. Ini mohon maaf ya buat teman-teman gitu kan. Nih gue ini sebagai orang lapangan. Kita itu lebih senang mengantisipasi. Iya. Kita lebih senang itu preventif. Lebih baik mencegah daripada mengobati atau menanggulangi gitu. Jadi kita ini tim SAR selalu berpikir untuk bagaimana cara mencegah gitu kan. Kalau sudah ada tadi potensi aja, kita lihat potensi aja akan terjadi, itu otak kita langsung akan berpikir gimana cara dicegah. Karena apa? Situasi dan kondisi di lapangan kita terlatih. Perbedaannya hanya di situ gitu. Nah, kalau gua tangkap nih Kang, kalau misalnya Kang Arya nggak nyetop itu pendakian, yang ada Kang Arya bukan ngevakuasi korban Sukhoi, yang ada ngevakuasi para jurnalis yang bisa jadi ya. Gitu. Karena memang kondisi fisik mereka juga udah lemah. Iya, betul. Supporting dari logistik juga tidak ada, bahkan minim, bahkan nggak ada gitu kan. Jadi gimana kita nggak khawatir nih? Masalahnya kita evakuasi itu kan nggak sekali dua kali di gunung gitu. Jangan bandingkan Gunung Salak dengan Gunung Gede yang tiap posnya ada warungnya. Betul, gunung. Lapar bisa makan di situ. Ini Salak nggak ada, polos ya, nggak ada. Polos, iya, malas orang yang jajan kuntilanak lagi ntar. Nah, itu jurnalis yang sama Kang Arya diminta buat turun itu kira-kira berapa orang sih Kang? Ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Terus gue ketemu lagi 2 orang. Mereka sempat kebingungan. Nah itu gue arahkan karena gue bertanggung jawab terhadap 6 orang yang sudah gue pegang duluan. Jadi kan tanggung jawab gue terfokus sama orang ini dong. Nah, nggak mungkin gue bagi-bagi. Nah gue sarankan mereka tuh untuk turun kalau memang nggak ada barengan untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Salak, karena kita harus nurunin lembah, naik satu punggungan lagi, ya kita seberangin, terus baru kita nanti ketemu punggungan menuju puncak Salak. Nah di situ cukup riskan, makanya gue anjurkan kalau nggak ada barengan atau nggak tahu, mendingan turun. Tapi kalau tahu memang punya keterampilan membaca medan, silahkan teruskan. Gitu. Itu kabarnya tahu nggak Kang? Kabarnya dia naik atau turun akhirnya? Kayaknya sih turun. Kayaknya turun soalnya gue nggak baca kan. Sempet baca katanya ada wartawan hilang, tapi katanya ketemu tim SAR. Akhirnya mereka ngikutin tim SAR. Kayaknya sih itu gitu. Iya. Nah balik lagi ke hal mistisnya nih Kang.
untuk yang mimpi mungkin ya sekedar mimpi aja nih Kang ya. Betul. Nah untuk yang bule ini Kang, kan Kang Arya kayak kondisi yang masih setengah tidur setengah enggak lah ya, Nah, masih betul. masih Lagi kriuk-kriuk bengong, gitu, ya, lagi lagi. bengong. Nah itu kan untuk yang bule itu ada nggak sih rumor-rumor kalau memang ada bule yang ikut meninggal juga di pesawat itu gitu? Krunya kan pilot dan co-pilotnya memang orang Rusia. Oh, Sudah jelas itu. Jadi kemungkinan besar itu kalau nggak pilot, co-pilotnya itu dia. iya. Atau mekanik dari pesawat tersebut. Karena memang pesawat ini kan pesawat baru. Jadi belum bisa dioperasikan oleh pilot kita gitu. Jadi masih pakai pilot dari negara asal pesawat tersebut. Rusia kayaknya. Dari Rusia, betul. Rusia tuh harusnya canggih banget ya. Weh, jangan ditanya Rusia, Amerika aja deg-degan gitu kan. Betul. Untuk senjata Rusia udah paling top lah. Itu Uni Soviet dulu ya Kang ya. Uni Iya. Soviet pas zaman perang. Dulu USSR betul, Soviet. Nah, untuk di gunung paling kejadian mistisnya itu aja Kang ya. Nah, buat yang pas di rumah nih Kang, itu kan ketemu yang ya kira-kira yang terima kasih itu ya korban dari, kalau menurut gue ya Kang ya korban dari pas Sukhoi itu. Betul. Nah, setelah Kang Arya diucapin terima kasih itu beberapa bulan atau berapa itu sempat ketemu lagi nggak sih sama sosok itu lagi Kang? Enggak, jadi itu pertemuan pertama dan terakhir. Nah, kan 2012 kejadiannya itu bulan Mei. Itu bulan November gue pun naik ke sana dan ngebase di atas itu gue cuman berdua sama temen gue. Kita ngebase di dekat makom atau makamnya yang Salak itu nggak ada tuh penampakan, nggak ada masalah gitu kan, karena memang kita mendaki gunung sudah siap dengan segala macam hal yang berbau mistis kek, yang berbau apa kek, kita memang sudah melatih diri kita, melatih mental kita untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang bisa saja terjadi di lapangan. Intinya kalau kita naik gunung kita harus siap dengan itu, terutama untuk antisipasi. Tanpa latihan dan tanpa berlatih kita tidak akan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin saja terjadi di dalam pendakian kita. Karena kata Kang Arya tadi tidak ada pendaki yang hebat, yang ada pendaki yang terlatih. Betul. Dan itu nanti yang keesokan harinya akan disebut pendaki hebat ya Kang. Betul, iya. Yaudah Kang, thank you banget nih Kang. Udah sekali lagi share cerita di Lentera Malam. Kita dari tim Lentera Malam mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Kang Arya. Udah share pengalamannya yang sangat berharga lah nih ya. Banyak pelajarannya juga ya Kang ya. Iya, alhamdulillah. Yaudah Kang, nih buat teman-teman yang masih ketagihan sama cerita-cerita Kang Arya, coba mampir-mampir aja ke YouTube channelnya Kang Arya. Sebutin lagi Kang namanya Kang. Buat teman-teman Lentera Malam yang mungkin masih pengen mendengar kicauan gua gitu ya, silakan mampir di channel gua Arya Sena Cerita Pendakian. Ya, semoga aja teman-teman dari Lentera Malam bisa terhibur, juga bisa menikmati berbagai cerita yang gue sajikan di channel gue sendiri. Pokoknya nanti linknya channel Kang Arya gue taruh di deskripsi. Oke, sekali lagi Kang Arya, terima kasih Kang Arya udah share ceritanya. Sama-sama. Gue Adit, Bang Arya, Lentera Malam. Bye.